Hai, kembali lagi di Eksplorasi Wacana. Wacan mau kemana? Kali ini aku akan mengulik soal suku dan budaya Indonesia yang cukup fenomenal. Yuk langsung aja simak videonya sampai habis. Di pedalaman Banten, di antara hutan lebat dan pegunungan yang masih perawan, hidup sebuah komunitas yang menolak dunia modern. Mereka adalah Baduy Dalam, penjaga tradisi, pelindung alam, dan simbol kearifan lokal Indonesia. Baduy terbagi dua, Baduy luar yang mulai berinteraksi dengan dunia luar, dan Baduy dalam yang teguh mempertahankan larangan adat seperti tidak boleh naik kendaraan, tidak boleh menggunakan listrik, tidak boleh bersekolah formal, dan tidak boleh menggunakan sabun atau deterjen di sungai. Baru-baru ini, masyarakat Baduy, baik Baduy luar maupun Baduy dalam, melangsungkan upacara seba, yaitu tradisi turun-temurun yang berarti persembahan. Mengenai seba sudah diatur oleh adat. Seba itu kan tahunan gitu. Setiap tahun memang seba satu rangkaian setelah selesainya acara adat Kawalu dan Ngalaksa baru ke tahap seba. Untuk waktu biasanya bulannya bulan Sapar. Seba itu diatur waktunya pasti di bulan Sapar adat. Di bawah tanggal 10 adat biasanya. Adapun untuk hari H pemberangkatan biasanya untuk mendekat beberapa minggu sebelum pemberangkatan itu diadakan musyawarah, diadakan rapat adat untuk menentukan hari tanggal pemberangkatan gitu, dan diumumkan setelah itu ke warga bahwa pemberangkatan seba sudah ditentukan waktu jadwalnya. Seba bukan sekedar tradisi, ini adalah simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan penguasa. Di tengah dunia yang semakin modern dan serba cepat, masyarakat Baduy Dalam membuktikan bahwa bahagia itu sederhana. Tidak ada listrik, tapi ada kemewahan. Tidak ada teknologi, tapi ada ketenangan. Mereka menolak modernisasi bukan karena ketinggalan, tapi karena pilihan. Mengenai seba sudah diatur oleh adat. Seba itu kan tahunan gitu. Setiap tahun memang seba satu rangkaian setelah selesainya acara adat Kawalu dan Ngalaksa baru ke tahap seba. Untuk waktu biasanya bulannya bulan Sapar. Seba itu diatur waktunya pasti di bulan Sapar adat. Di bawah tanggal 10 adat biasanya. Adapun untuk hari H pemberangkatan biasanya untuk mendekat beberapa minggu sebelum pemberangkatan itu diadakan musyawarah, diadakan rapat adat untuk menentukan hari tanggal pemberangkatan gitu, dan diumumkan setelah itu ke warga bahwa pemberangkatan seba sudah ditentukan waktu jadwalnya gitu. Memimpin seba biasanya itu tanggung jawabnya ya jar warga, bahasa adatnya seperti itu. Aturan seba ada dua macam seba sebutan, ada disebut seba bahasa Sundanya seba gede, dan ada yang satu disebut seba letik, biasanya selang 1 tahun gitu. Perbedaan seba gede dan seba letik, kalau seba gede lengkap perabotan dapur yang dibawa. Kalau seba letik tidak lengkap perangkat perabotan dapur, itu beda. Dan untuk selain perabotan itu ada di doa, di ritual setor sebanya gitu. Disampaikan bahwa amanat seba sudah di jalan waktunya, dan disebutkanlah kalau memang ini seba gede, disebutkan seba gede gitu. Biasanya dalam 1 tahun sekali itu kalau antara seba gede sama seba letik
dilaksanakannya. Gitu. Enggak setiap tahun seba gede gitu, dia selang satu tahun. Itu mengenai seba gitu. Itu dalam satu tahun adat Baduy sebut bulan larangan, bulan Kawalu, tepatnya Kasa Karoka 3 bulan adatnya. Selama bulan Kawalu biasanya untuk sabah budaya pengunjung ditutup selama 3 bulan ke Baduy Dalam, karena di Baduy sedang mengadakan ritual adat Kawalu. Aktivitas lain selama bulan Kawalu itu ditunda seperti reha berumah atau hajatan atau acara itu, karena secara adat memang tidak diperkenankan untuk mengadakan acara-acara adat selama bulan Kawalu. Bulan Kawalu itu khusus ritual adat Kawalu. Itu mungkin mengenai Kawalu. Kalau berkaitan dengan kemajuan, berkaitan dengan ya tentunya kehidupan, berkaitan dengan kepatuhan, dengan aturan yang ada gitu. Menurut saya Baduy tetap berupaya lembaga adat untuk mempertahankan dan mengajak dan memperkuat iman agar supaya kuat dalam menghadapi ujian dan kemajuan gitu, maupun kemajuan kemodernan ini sebenarnya menurut saya ini susah dibendung, tetapi adat tetap berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai keaslian itu, amanat leluhur itu. Apapun kondisi situasinya pasti adat mengarahkan dan mengajak kepada warganya supaya tetap bertahan, tetap kuat gitu, dari berbagai aspek gitu kehidupan, tetap menjalankan tugas adat, karena itulah satu-satunya tantangan adat, tugas adat untuk bisa menjaga gitu, dan mengajak kepada warganya. Adapun pasti perubahan itu menurut saya pasti akan disesuaikan nanti dengan waktu, dengan kondisi situasi kebutuhan, dengan pertimbangan adat. Pastikan dari aspek mana yang masih bisa tetap dijaga, dan aspek mana yang sekiranya memang ini ada toleran adat atau kebijakan gitu. Nggak mungkin, karena kan pertimbangan tetap Baduy juga kan beda dengan dulu gitu. Dulu kan warganya sedikit, dulu makan pengunjung juga tidak seperti sekarang, belum juga kurang begitu dikenalkan sama masyarakat luas gitu. Itu kan masyarakat Baduy Dalam, masyarakat Baduy luar juga gitu kan. Dulu mah jarang berladangnya juga hanya di dalam lingkungan Baduy aja. Sekarang mah kan dengan pertimbangan sudah padat penduduknya, keluarganya, lalu lahannya juga terbatas, otomatis kan dari hal itu juga bisa aja gitu kan, bisa ya tentu pastikan bahan pertimbangan adat menurut saya hal itu juga. Hal itu juga menurut saya pertimbangannya harus ya pasti di antara lain saudara-saudara Baduy luar ya tetap harus punya rasa tanggung jawab dan sadar adanya di wilayah hukum adat gitu, tetap penyesuaian. Tapi di sisi lain dia dengan adanya teknologi dan modernisasi ini pastikan terjajah juga oleh arus modernisasi. Tapi kan saya harap saudara-saudara Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy luar, utamanya dengan kuat rasa tanggung jawab dan
keimanannya, lalu bahwa kemajuan ini harus bisa mengarahkan ke arah-arah yang lebih baik, gitu lah, harus bernilai manfaat. Jangan sampai oleh kemajuan ini terus dentuman ini nantinya saya melihat gitu, bisa tidak bernilai gitu, jangan sampai itu gitu. Baik itu untuk adat masyarakat Baduy dan kehidupan sehari-hari maupun aspek lain moralitas adat gitu, moralitas masyarakat Baduy gitu. Itu harapan saya, tetap Baduy bisa kuat menghadapi tantangan di kondisi situasi apapun gitu, karena ini udah beda dengan dulu gitu ya, baik di dalam di luar pasti harus tantangan zamannya pasti kenceng gitu. Tapi ya sekenceng apapun ya harus bisa menghadapinya, harus bisa mengarahkannya gitu ke arah-arah yang lebih tepat, lebih bermanfaat, keseimbangannya, lalu dia tetap nilai-nilai keseragaman adatnya gitu, papatahnya tentang keseharian gitu kan, budaya adatnya tetap harapan saya tetap terjaga gitu. Maupun ya tantangan zaman ya memang ya terasa lah dentumannya seperti ini, karena ini jajahan teknologi ini nggak pandang bulu, ini ke siapapun aja, ke suku mana dan bangsa mana, tergantung ini memainkannya, menjaganya, memainkan untuk cara mengarahkannya menurut saya gitu. Ini kan bisa aja ke keimanan, bisa aja ke kehidupan, bisa aja juga ke moralitas yang lain, tetapi harapan tetap diarahkan ke arah-arah yang positif, arah-arah yang sekiranya bisa bernilai manfaat gitu, arah-arah yang bisa khas budaya dan keasliannya tetap terjaga gitu. Menghadapi tantangan, lalu bermacam-macam aspek modernisasi, hal baru gitu kan. Hal baru ini belum tentu hal baru harus bisa memilih-memilah gitu menurut saya. Hal baru bisa aja hal baru itu bernilai manfaat gitu, tapi kan bisa aja hal baru itu madorat, bisa aja hal baru itu terjerumus. Itu harus bisa cara menjalankannya, memainkannya seperti itu. Saya terus terang aja kepada anak-anak muda, di sisi lain khawatir, tapi di sisi lain kita harus bisa, karena udah zamannya sekarang beda ya. Berarti mengenai tantangan itu bisa aja, tapi kan mengenai pikiran itu kan di sisi lain tadi ajaran adatnya, aturannya gitu disadarkan. Lalu anak muda kan pasti kalau melihat kemajuan dan melihat lingkungan atau situasi sekarang, pasti kan perasaannya seperti apa. Tapi kan harus di sisi lain juga iman yang kuat itu harus, dan menghargai amanat-amanat leluhur, bahwa di lingkungan adat Baduy memang aturannya beda gitu. Harus punya rasa tanggung jawab itu gitu, yang ditanamkan oleh diri keluarga dan lingkungan tersebut gitu. Itu maupun tadi serba mudah, serba canggih, serba dilihat ya beda dengan dulu gitu. Itu belum tentu semua itu kalau tidak bisa menjalankannya bisa bernilai manfaat, bisa aja terjerumus ke hal-hal yang
berbahaya gitu, tapi jangan sampai itu gitu. Untuk godaan, untuk apa namanya tadi macam-macam ini pasti dengan melihat situasi sekarang, zaman sekarang ya pasti tantangan lah untuk generasi Baduy ke depan gitu. Destinasi wisata dengan sebutan-sebutan itu karena kan udah dirubah-rubah nih, ditambah nih beberapa kajian nih sebenarnya. Dulu kan pernah dari pemerintah kabupaten masuk Baduy ini objek wisata gitu, agrowisata. Pada waktu itu ditentang, waktu itu tidak terima gitu, nggak mau dijadikan sebutan objek atau sebutan agro. Terakhir pada waktu itu ingin adat ya mengajukan juga kepada pemerintah, kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, statusnya dirubah menjadi Sabah Budaya itu pada waktu itu. Sabah Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Sarkanekes Baduy waktu itu kan ada perdesnya gitu. Maka selama ini maupun sebutan umum wisata gitu, padahal di dalam itu Sabah Budaya gitu. Mengapa lebih kepada Sabah Budaya? Tujuannya di situ Sabah Budaya beda dengan wisata-wisata tempat lain gitu. Di sini kan ada budaya, ada kehidupan, ada masyarakat, lalu ada silaturahminya gitu, kekeluargaannya, lebih hubungan silaturahmi, maka disebutlah Sabah Budaya. Dunia terus berubah, tapi di sini waktu seakan berhenti. Dan mungkin kita bisa banyak belajar dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Sampai ketemu di eksplorasi wacana berikutnya.